Anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa secara agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, baik. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran kalian nih. Hari ini ada yang tidak hadir? Arkan, Muhammad Arka. Kenapa Muhammad Arka? Sakit. Ada lagi? Tidak. Kita selama 2 tahun mengalami yang namanya pandemi disebabkan oleh apa? Virus COVID-19, COVID-19. Menurut kalian virus itu makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Kenapa dikatakan makhluk hidup? Dapat berkembang biak. Virus juga termasuk benda mati? Iya. Karena kalau tidak ada inangnya nggak bisa berkembang biak. Ya, betul. Dan juga virus dapat dikristalkan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, coba, ini kok udah siang nih, berdiri dulu. Berdiri semua, kita ice breaking. Berdiri semua, kita ice breaking. Nah, kita ice breaking gajah semut. Kalian tahu gajah ukurannya besar apa kecil? Besar. Tapi kebalikannya, Ibu akan mengetes konsentrasi kalian. Ya. Gajah itu kan besar. Ya, tapi kalian bilangnya apa? Kebalikannya. Jadi kan kecil begini biasanya. Gajah besar. Semut itu kecil. Tapi semut kecil. Ya. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Raffi, semut besar. Belum fokus. Gajah besar. Semut kecil. Siapa namanya? Anessa, semut. Ya, betul. Kasih tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kalian masih fokusnya gimana ya? Sudah bagus. Nah, hari ini minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai peranan virus, ya. Minggu kemarin membahas mengenai peranan virus yang apa? Merugikan. Biasanya merugikan itu menyebabkan penyakit. Hari ini kemarin kan sudah mempelajari mengenai virus yang merugikan, yang menyebabkan penyakit. Hari ini mempelajari mengenai pencegahan dan pengobatan infeksi virus, ya. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Kita membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatannya kalian harus on time, harus fokus, ya, harus bekerja sama di dalam kelompok dan harus aktif bertanya. Itu ya, kesepakatan kelas kita. Sepakat nggak? Nah, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menganalisis pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Coba kalian perhatikan. Nah, coba tadi kalian menonton video apa? Seseorang tuh ada anak yang sedang divaksin. Nah, biasanya seseorang divaksin tuh kenapa? Apa? Untuk kekebalan tubuh, untuk mendapatkan antibodi, terus untuk mencegah infeksi virus, ya. Betul, ya. Sebelumnya kita kan terjadi pandemi itu selama 2 tahun. Kalian pada divaksin nggak?
Siapa yang takut? Dari video tersebut, tadi kan kalian sudah ini, adakah yang bertanya? Saya Bu. Ya. Berdiri, siapa namanya? Siapa namanya Indra Prasetya yang bertanya tujuan vaksin yang sebenarnya apa sih? Ya, terima kasih Endra. Kasih tepuk tangan dulu buat Endra sudah berani bertanya. Kata Endra, apa sih tujuan utamanya, tujuan dari vaksin? Tujuannya apa dari vaksin? Untuk mencegah atau mengurangi resiko. Ya, resiko terhadap suatu penyakit. Kalian sudah tahu tentang vaksin ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pencegahan dan pengobatan infeksi virus ya. Salah satunya tadi pencegahannya vaksin yang sudah kalian lihat. Nah, sekarang silakan dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 orang. Ayo kita berkelompok. Kelompok biologi masih ingat kan? Silakan berkelompok. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. Dalam pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode yang namanya ya TTW. T-nya, T-nya, T pertama adalah think, T kedua adalah talk, dan write. Yang pertama itu ada scan barcode, ada video, kalian amati, kalian pahami. Setelah itu nanti Ibu akan menunjuk kelompok untuk presentasi apa yang sudah kalian pahami dan kalian lihat di video tersebut. Kalian sampaikan apa yang sudah ada di video tersebut. Ya, talk. Setelah itu baru kalian tulis, write. Ya. Mulai dari sekarang, Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Berarti ada pencegahan pakai apa? Ya kan? Pengobatannya menggunakan apa? Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tuh mengenai virus yang merugikan. Berarti kan menyebabkan penyakit. Nah, virus bisa sembuh nggak sih kalau seseorang terkena virus? Dan contohnya salah satunya yang sering kalian alami flu, ya kan? Flu. Sudah pernah kena flu? Kena lagi? Ya kan? Nah, itu ya. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Bagaimana sih cara pengobatannya? Ada nggak sih vaksin influenza? Ada. Beda nggak orang yang sudah divaksin influenza dengan orang yang belum divaksin influenza? Beda. Beda ya, tingkat keparahan, misalkan dia kena sakit, kena influenza. Ya, dengan orang yang sudah divaksin itu berbeda. Ya. Makanya waktu pandemi COVID-19 pemerintah mencegah ya agar tidak terjadi penularan yang lebih besar itu dicegah dengan cara vaksinasi. Silakan. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start.
waktunya sudah habis. Silakan ya, ini adalah pada tahap mantok. Tadi Ting udah. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya? Ya, kelompok Rani, siapa? Laila, Mila, Fatir dan Mirza. Ya. Silakan dengarkan dari Rani yang sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini lagi sebenarnya akan menyampaikan apa yang telah saya lakukan. Vaksin virus itu merupakan formula yang terbuat dari bagian tubuh virus mati atau hidup virus yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia guna memperoleh suatu sistem imunitas kekebalan secara alami terdiri dari vaksin virus virus vaksin virus yang dimakan. Vaksin virus mati dibuat dengan cara memurnikan segar merusak sedikit protein virus sehingga tidak aktif. Yang kedua, ada vaksin virus hidup yang dilemahkan. Terbuat dari virus muatan yang memiliki antigen hampir sama dengan virus demikian, tapi kemampuannya dan alamiahnya untuk memperoleh imunitas seperti tidak terjadi secara alamiah karena virus akan. Ya, sok siapa yang mau menambahkan? Ya, dari kelompoknya sendiri nih mau menambahkan karena dirasa masih kurang ya. Silakan berdiri Laila. Perkenalkan, saya Laila dari kelompok 3. Di sini saya izin menambahkan kalau vaksin dari virus hidup dan virus mati itu masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ya, coba bisa disebutkan satu aja kelemahan dari vaksin virus hidup. Dari vaksin virus hidup yang dilemahkan, kelemahannya salah satunya terjadi resiko virulensi balik yang lebih besar selama perkembangbiakan virus dalam tubuh. Nah, itu ya. Coba kelompok lain, ini tadi kan Laila sudah menambahkan kelemahannya. Coba kelompok Irsat. Ya. Kelemahan tadi kan belum disebutkan tuh, ya, sama Rani. Kelemahan dari vaksin virus mati yang dilemahkan. Tadi kan virus hidup tuh. Ya, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah diperlukan ketelitian tinggi untuk memastikan tidak ada virus yang virulen. Ya, itu kelemahannya. Kasih tepuk tangan buat Laila, Irsyad, dan Rani. Silakan, boleh duduk Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi, perwakilan dari satu kelompok lagi ya. Ayang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Putri, perwakilan dari komunitas ini mengajukan video yang kami kecelakaan dan pengobatan infeksi virus. Vaksin virus merupakan formula yang terbuat dari bagian tubuh virus mati ataupun virus hidup yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia guna memperoleh satu sistem imunitas kekebalan secara alami. Terdiri dari vaksin virus mati, vaksin virus hidup yang dilemahkan. Atau vaksin virus mati dibuat dengan cara memurnikan sediaan virus merusak sedikit protein virus sehingga virus tidak aktif. Kelemahannya diperlukan ketelitian tinggi untuk memastikan tidak ada virus yang virulen. Respon sel terhadap vaksin biasanya lemah. Imunitas bersifat sementara sehingga diperlukan injeksi berulang. Terjadinya resistensi virus merangsang hipersimmunitas pada infeksi berikutnya. 2. Vaksin virus hidup yang dilemahkan. Dibuat dari virus muta yang memiliki antigen hampir sama dengan virus liar, tetapi kemampuan patogen sangat lemah. Kelebihannya, tubuh memperoleh imunitas seperti imunitas yang terjadi secara alamiah karena virus akan bereproduksi terus hingga memicu terbentuknya antibodi tubuh. Kelemahannya terjadi risiko virulensi balik yang lebih besar selama perkembangbiakan virus dalam vaksin. Penyimpanan dan keterbatasan hidup vaksin sebelum masa kadaluarsa, terjadinya pencemaran virus lain di dalam vaksin, berkurangnya efektivitas vaksin. Interferon, hormon terbentuk sitokin berupa protein berjenis glikoprotein yang diseleksi oleh sel febrata karena akibat rangsangan biologis seperti virus bakteri protozoa. Fungsinya memiliki peranan penting dalam pertahanan terhadap
Zerozibatin, aktifofil, amatazin, astami, fosforosetan, epinefrin, medisalgon, anilgon. Kasih tepuk tangan buat Ayah. Nah, tadi sudah maju ya. Sudah maju mempresentasikan apa yang dilihat dari video pembelajaran tersebut. Silakan kalian tulis, right? Kalian tulis apa yang sudah kalian lihat dari video pembelajaran dan dari presentasi yang telah ditampilkan oleh temennya. Silakan ditulis dan dimasukkan ke dalam LKPD. Dimulai dari sekarang. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Sudah ditulis ya, kesimpulan dari ini boleh. Semuanya sudah mengumpulkan ya hasil mengamati video pembelajaran. Ya, coba dari hasil presentasi temennya, dari hasil video pembelajaran, silakan siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya dari ini mempelajari tentang pentingnya vaksinasi untuk tubuh kita. Pentingnya vaksinasi. Ya, terima kasih buat Fatir. Tepuk tangan buat Fatir. Satu lagi nih kelompok ini nih, kelompok Carla. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo Rigel. Kesimpulannya coba yang lain dengarkan. Kesimpulannya bahwa vaksin virus itu memiliki dua jenis, yaitu vaksin mati dan vaksin hidup. Bahwa vaksin virus mati dan vaksin virus hidup itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Ya, kasih tepuk tangan buat Rigel. Kesimpulan hari ini kan pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Berarti apa? Pencegahannya bisa dengan cara vaksin ya atau vaksinasi. Vaksin itu ada dua, ada vaksin virus dan vaksin virus hidup. Yang vaksin virus hidup dan vaksin virus mati. Nah, ada juga pengobatannya. Pengobatan infeksi virus itu ada yang namanya interferon dan kemoterapi antivirus. Itu ya. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Nah, kita akan melakukan evaluasi ya. Silakan handphonenya dikeluarkan, disiapkan. Ibu akan kasih ke grup. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Nah, ya kalian sudah melakukan tes ya, evaluasi mengenai pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Nah, pelajari ya, minggu depan kita akan mempelajari mengenai inovasi teknologi biologi ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.